Unang hosay di naholo turhoatong sulu-sului magulong ay holong portibio nang mapase sa honong mundo sa Tuhan Jesus ipeasahan uluhanom Shalom, amanginang jemaat yang terkasih. Horas madihita saluhutna. Hari ini amanginang jemaat yang terkasih, Senin 12 Agustus 2024, kiranya firman Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam mengawali minggu ini dan mengawali hari-hari kita untuk boleh bekerja. Maka mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada hari ini Senin 12 Agustus 2024, firman Tuhan akan selalu mengawali langkah dan pekerjaan kita, yakni tertulis dalam Yohanes pasal pertama ayat 5, dikatakan demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di bahasa Batak didok, namar sinodang do panodangi di bagasan na hulum, alai dang dijakon na hulumi. Imanggo sahatna. Terang mengalahkan kegelapan. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika kita berjalan dalam kegelapan, kita pasti sulit melangkah. Maka butuh penerang agar kita bisa melangkah sejauh kita dalam terang. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita jika dalam kegelapan. Yang ada, kita akan tersandung oleh benda yang menghadang di depan kita jika masih dalam kegelapan. Maka penerangan, cahaya terang, pasti kita semua menginginkannya, dan cahaya sekecil apapun pasti bisa mengalahkan kegelapan. Itu artinya begitu pentingnya cahaya penerang bagi kita di dunia. Apalagi dunia ini dikatakan gelap. Istilah dunia dikatakan gelap adalah kegelapan dosa. Maka untuk mengalahkan dosa, kita harus hidup dalam terang. Dan terang untuk mengalahkan dosa di dunia adalah Kristus itu sendiri sebagai cahaya hidup. Kristus sebagai terang
bukan hanya seperti senter penerang, namun lebih dari situ. Kristus sebagai penerang adalah adanya Roh Kudus yang membimbing, menuntun, mengarahkan, dan menghantar kita untuk tidak dalam kegelapan dosa, melainkan dituntun dalam terang kekudusan Kristus. Orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam dunia, dan hidup dalam kebinasaan. Jika hati kita gelap, pikiran kita gelap, perbuatan kita pun identik gelap. Itulah dosa. Kristuslah yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan, yang bisa mengarahkan kita, menuntun kita untuk hidup dalam terang. Maka Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, siapa di dalam Kristus, hidupnya dalam terang, hati dan pikirannya dalam terang, menjadi teladan bagi orang lain, mencerminkan kebaikan, kekudusan, kasih, dan sukacita. Untuk itu, kalahkan kegelapan dengan terang Kristus. Kalahkan dosa dalam kekuatan Roh Kudus-Nya. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih kami mau sampaikan di dalam teks kita ini. Kegelapan tidak akan dikalahkan oleh terang, tapi teranglah yang mengalahkan kegelapan. Maka terang sekecil apapun mampu mengalahkan kegelapan. Demikianlah kita yang di dalam Kristus. Jangan mau dikalahkan oleh dosa dan kegelapan dan dunia yang penuh dengan kegelapan. Kalahkanlah dan menangkan dunia ini supaya kita tetap hidup di dalam terang yang dari Kristus. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menerangi kehidupan kami yang dahulu kami di dalam kegelapan, tapi di dalam Kristus kami sekarang hidup di dalam terang. Sehingga ketika kami masih di dunia ini, Engkau menuntut kami untuk menjadi pembawa terang, mengalahkan kegelapan, mengalahkan dunia, dan mengalahkan dosa. Dan kami yang masih hidup di dunia ini, kiranya kami tidak terjerumus ke dalam kekuatan dunia, dan kami tidak serupa dengan dunia ini, yang selalu menginginkan dosa dan kegelapan itu. Maka terangi kami dengan cahaya-Mu di dalam Roh Kudus-Mu, kuatkan kami untuk melakukan kasih, kebaikan, damai sejahtera, dan kekudusan. Dan di dalam Roh Kudus-Mu lah kami akan selalu dituntun, diarahkan, dan Engkau juga Bapa yang selalu hadir dalam kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk mengarahkan kami menjalani kehidupan ini di dalam kekudusan. Untuk itu Bapa, kami mau serahkan jiwa raga kami untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan berikan kepada mereka juga terang-Mu di dalam Roh Kudus-Mu, dan yang percaya dalam Yesus Kristus, Engkau tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kegelapan di dalam dosa yang membawa mereka kepada suatu malapetaka. Maka kami mau supaya Roh Kudus-Mu selalu tinggal di hati kami. Dan kami tidak pernah jauh dari-Mu. Begitu juga Engkau ya Bapa tidak akan meninggalkan kami, karena Engkau akan selalu menyertai kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi, Tuhan lindungi, dan Tuhan yang berikan apa yang terbaik, yakni kesembuhan, kekuatan, dan sukacita. Sehingga semua yang percaya kepada Engkau akan selalu mendapat sukacita. Iman kami akan semakin menunjukkan kesetiaan, dan kedewasaan iman akan diuji dengan berbagai
hal yang boleh kami hadapi di dunia ini. Namun teruslah Bapa selalu menyertai kami. Inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami, dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.